Aku sudah basah. Aku tidak kuat kalau harus melakukannya berulang kali. Malam itu, suhu udara terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Aku masih ingat betul bagaimana detak jam di dinding ruang tamu terdengar seperti dentuman keras di telingaku. Namaku Tina, seorang istri yang selama ini merasa hidupku baik-baik saja, sampai malam yang penuh rahasia itu tiba. Malam di mana persahabatan, kesetiaan, dan batas-batas kesopanan terasa kabur dalam kegelapan. Semuanya bermula saat Faris, suamiku, mengundang sahabat lamanya yang bernama Ramdan untuk menginap di rumah kami. Ramdan bukan orang asing, setidaknya bagi Faris. Mereka tumbuh bersama. Namun bagiku, Ramdan selalu memiliki aura yang sulit ditebak. Dia pria yang pendiam, namun matanya seolah bisa membaca pikiran orang lain. Ketika mereka tiba di rumah sore tadi, cara Ramdan menjabat tanganku terasa berbeda. Ada tekanan kecil yang dia berikan, sebuah sentuhan yang bertahan 1 detik terlalu lama dari biasanya. Saat itu, aku hanya mencoba berpikir positif. Mungkin aku yang terlalu sensitif. Tapi siapa sangka, perasaan tidak enak itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih intim dan berbahaya. Faris sudah tertidur pulas di sampingku. Dia mendengkur halus, tanda bahwa dia benar-benar kelelahan setelah seharian menjemput Ramdan dan membantunya mengangkut barang ke kamar tamu. Kamar tamu kami berada di lantai bawah, sementara kamar utama ada di atas. Namun entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres malam itu. Aku berbaring dengan mata terpejam, tapi pikiranku melayang kemana-mana. Aku merasa seperti sedang diawasi. Rasanya seperti ada sepasang mata yang menembus dinding kamar kami. Lalu suara itu muncul. Krik! Itu bukan suara lantai kayu yang memuai karena dingin. Itu adalah suara pintu kamar kami yang terbuka perlahan. Aku membeku. Jantungku berdebar sangat kencang. Sampai-sampai aku takut Faris akan terbangun karena suaranya. Aku ingat betul, tadi Faris yang terakhir masuk ke kamar dan dia lupa mengunci. Bahkan dia tidak menutupnya dengan rapat. Ada celah kecil yang tersisa di sana. Dari balik kelopak mataku yang setengah terbuka, aku melihat sebuah bayangan tinggi menyelinap masuk melalui celah cahaya dari koridor. Bukan, itu bukan Faris. Faris ada di sebelah kananku. Tangannya bahkan masih melingkar di atas perutku. Bayangan itu adalah Ramdan. Mengapa dia ada di sini? Mengapa dia berani masuk ke kamar pribadi sahabatnya di jam 2 pagi? Pikiranku mulai liar. Apakah kami memiliki rahasia yang tidak diketahui Faris? Apakah ada sesuatu di antara aku dan Ramdan yang selama ini aku tekan jauh-jauh? Ramdan melangkah tanpa suara. Dia sangat ahli dalam bergerak dalam gelap. Dia berhenti tepat di ujung tempat tidur kami. Aku bisa merasakan tatapannya. Itu bukan tatapan seorang tamu yang tersesat mencari kamar mandi. Itu adalah tatapan seorang pria yang sedang menambahkan sesuatu yang bukan miliknya. Disinilah teknik penyesatan itu dimulai dalam benakku. Jika ada orang yang melihat kami sekarang, mereka akan mengira aku dan Ramdan sedang membuat janji rahasia. Seolah-olah aku memang menunggunya datang. Seolah-olah pintu yang terbuka sedikit itu adalah kode dariku agar dia masuk. Aku terus mematung, berpura-pura tidur dalam nafas yang diatur sedemikian rupa agar terlihat alami. Ramdan mulai mendekat ke sisi tempat tidur tempat aku berbaring. Aroma parfumnya, campuran antara kayu cendana dan tembakau, mulai memenuhi rongga penciumanku. Itu aroma yang sangat maskulin, sangat berbeda dengan aroma Faris yang lebih lembut. Kehadiran Ramdan terasa begitu nyata dan mengintimidasi. Aku merasakan kasur di sisi kiriku sedikit bergerak. Dia menunduk. Wajahnya kini hanya berjarak beberapa senti dari wajahku. Aku bisa merasakan panas dari tubuhnya. Di titik ini, nafas kami seolah menyatu. Aku ingin sekali membuka mata dan bertanya apa yang dia lakukan. Tapi tubuhku justru bereaksi sebaliknya. Ada sensasi aneh yang menjalar di kulitku. Campuran antara ketakutan yang mencekam dan rasa ingin tahu yang terlarang. Apakah dia akan menciumku?
Apakah dia akan melakukan sesuatu yang lebih jauh lagi, sementara suamiku hanya berjarak sejengkal dari kami? Keheningan malam itu terasa begitu berat. Ramdan tidak bergerak. Dia hanya menatapku dalam diam yang sangat lama. Seolah-olah dia sedang menghafal setiap lekuk wajahku dalam kegelapan. Tangannya perlahan terangkat, mendekati pipiku. Aku menahan nafas. Inilah momen yang akan mengubah segalanya. Sebuah rahasia besar yang akan kami simpan berdua di rumah ini, di bawah hidung suamiku sendiri. Kehadiran Ramdan di samping tempat tidurku malam itu terasa seperti api yang siap menghanguskan apa saja. Aku masih memejamkan mata, namun seluruh indera tubuhku mendadak menjadi sangat peka. Aku bisa merasakan pergerakan udara saat dia bergerak mendekat. Aroma maskulin dari tubuhnya kini benar-benar menguasai oksigen yang kuhirup. Ini gila, ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap ruang pribadi. Namun entah mengapa, aku tidak segera berteriak. Apakah karena aku takut membangunkan Faris dan menciptakan keributan? Atau apakah ada bagian dari diriku yang memang ingin merasakan ketegangan terlarang ini? Ramdan tidak langsung menyentuhku. Dia berdiri diam, sangat lama. Aku bisa mendengar suara nafasnya yang berat dan tidak teratur. Itu bukan nafas seseorang yang sedang kebingungan. Itu adalah nafas seseorang yang sedang berjuang melawan hasrat yang besar. Di dalam kegelapan yang pekat ini, aku merasa seolah-olah kami sedang berbagi momen yang sangat intim. Seolah-olah ada sebuah perjanjian tak tertulis antara aku dan sahabat suamiku ini. Sebuah kode rahasia yang mengatakan bahwa pintu yang sengaja kubiarkan terbuka sedikit tadi memang untuknya. Padahal itu hanyalah sebuah kelalaian, sebuah ketidaksengajaan yang kini berubah menjadi bumerang. Tina, namaku disebut, sangat pelan, hampir menyerupai desis angin. Getaran suaranya yang serak membuat bulu kuduku meremang. Dia menyebut namaku dengan nada yang tidak pernah kudengar dari Faris. Ada kerinduan, ada rasa sakit, dan ada keinginan yang mendalam di sana. Aku merasa seperti seorang wanita yang sedang tertangkap basah dalam sebuah perselingkuhan. Meski secara fisik aku tidak melakukan apa-apa. Teknik penyesatan ini terus bermain di kepalaku. Jika saat ini Faris tiba-tiba membuka mata, apa yang akan dia lihat? Dia akan melihat istrinya yang tampak tenang dan sahabatnya yang sedang membungkuk di atas tubuh istrinya dengan penuh pemujaan. Pemandangan itu sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Lalu, aku merasakan kasur di dekat pinggangku sedikit melesak. Ramdan menumpukan tangannya di sana. Dia tidak menyentuh kulitku secara langsung, tapi tekanan tangannya di atas selimut terasa sangat kuat. Aku bisa membayangkan otot-otot lengannya yang menegang saat dia menahan berat tubuhnya agar tidak menimpa diriku. Jarak kami sekarang sangat tipis. Aku bisa merasakan panas yang memancar dari dadanya. Suasana ini benar-benar menjebak. Jika aku bangun sekarang, wajah kami akan langsung bersentuhan. Bibir kami mungkin akan bertemu tanpa sengaja karena jarak yang terlalu intim ini. Pikiranku mulai melayang ke masa lalu. Apakah ada sesuatu di antara kami yang belum selesai? Kenapa dia begitu berani? Aku teringat beberapa kali di masa lalu, saat kami sedang berkumpul bertiga, mata Ramdan seringkali tertangkap sedang menatapku lebih lama dari biasanya. Dan sekarang di rumah ini, saat Faris sedang bermimpi indah, Ramdan memutuskan untuk menjemput apa yang dia anggap sebagai kesempatannya. Aku merasakan tangannya mulai merayap naik, sangat perlahan, dari pinggang menuju ke arah bahuku. Gesekan tangannya di atas kain selimut menciptakan suara halus yang terasa seperti guntur di telingaku. Aku ingin bergerak, ingin mengubah posisi tidurku untuk memberi sinyal agar dia pergi. Tapi tubuhku terasa seperti terhipnotis. Aku terjebak dalam permainan kucing dan tikus ini. Setiap inci pergerakannya membuat jantungku berdebuk makin kencang. Aku merasa sangat berdosa, namun ada adrenalin yang mengalir deras di pembuluh darahku. Seolah-olah aku sedang menikmati perang sebagai wanita yang diperebutkan. Ramdan kemudian mendekatkan wajahnya ke telingaku. Aku bisa merasakan ujung hidungnya menyentuh sedikit helai ambutku. "Kenapa kamu membiarkan pintu itu terbuka, Tina?" bisiknya. Pertanyaan itu terdengar seperti sebuah tuduhan, sekaligus sebuah undangan. Seolah-olah dia yakin bahwa aku melakukannya dengan sengaja. Seolah-olah dia tahu bahwa aku juga mengharapkannya datang. Di dalam kegelapan ini,
aku mulai mempertanyakan diriku sendiri, apakah benar aku lupa menutup pintu, ataukah jauh di dalam lubuk hatiku, aku memang ingin Ramdan melihatku dalam kondisi tak berdaya seperti ini? Keintiman yang salah ini baru saja bermulai, dan aku tahu malam ini tidak akan berakhir dengan cara yang sederhana. Keheningan di dalam kamar ini terasa semakin menyesakkan. Di sampingku, Faris masih terbuai dalam tidurnya yang lelap, sama sekali tidak menyadari bahwa benteng pertahanannya sedang ditembus oleh orang yang paling dia percayai. Sementara itu, Ramdan masih berada di posisinya, sangat dekat, hingga aku bisa merasakan radiasi ini. Aku merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang. Satu gerakan kecil saja, dan hidupku tidak akan pernah sama lagi. Lalu, apa yang paling aku takutkan akhirnya terjadi. Aku merasakan sesuatu yang lembut dan hangat menyentuh permukaan kulit di bahuku. Itu bukan kain selimut, itu adalah ujung jari tangan Ramdan. Dia mulai mengelus bahuku yang tidak tertutup selimut dengan gerakan yang sangat halus, hampir seperti belayan seorang kekasih yang sudah lama merindu. Sentuhannya tidak kasar, justru sangat lembut, seolah dia sedang membelai sutra yang sangat mahal. Aku tersentak di dalam hati, namun otot-otot wajahku tetap kupaksa untuk tidak bereaksi. Aku harus tetap menjadi Tina yang sedang tertidur. Sentuhan itu tidak berhenti di bahu, jarinya merayap naik, perlahan namun pasti, menyusuri garis leherku. Setiap inci pergerakannya terasa seperti sengatan listrik yang menjalar ke seluruh tubuhku. Ini adalah keintiman yang terlarang. Di dalam kegelapan ini, teknik penyesatan itu semakin menjadi-jadi. Siapapun yang mendengar ceritaku sekarang mungkin akan berpikir, "Tina, kenapa kamu tidak menepisnya? Apakah kamu sebenarnya menyukainya?" Pertanyaan itu pun mulai menghantuiku. Mengapa aku tidak segera bangkit dan menamparnya? Apakah ada bagian dari diriku yang merasa haus akan perhatian semacam ini? Perhatian yang mungkin selama ini luput diberikan oleh Faris karena kesibukannya? Ramdan semakin berani. Aku merasakan dia sedikit membungkuk, membuat wajahnya kini sejajar dengan leherku. Hembusan nafasnya yang hangat menerpa kulitku yang sensitif. Dia menghirup aroma tubuhku dengan sangat dalam, seolah dia ingin menyimpan wangi ini di dalam ingatannya untuk selamanya. "Kamu masih memakai parfum yang sama, Tina. Wangi yang dulu sering membuatku sulit tidur," gumamnya dengan suara yang sangat rendah. Kata-kata itu membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Dulu, apa maksudnya? Apakah ada masa lalu yang aku lupakan? Atau apakah selama ini Ramdan menyimpan perasaan yang begitu dalam hingga dia mengingat detail sekecil itu tentangku? Kalimatnya dirancang untuk menciptakan kesan bahwa kami pernah memiliki sesuatu di masa lalu. Penonton yang menyimak stream pasti akan mulai berspekulasi, mengira bahwa ini bukan pertama kalinya kami sedekat ini. Seolah-olah malam ini hanyalah kelanjutan dari sebuah bab lama yang sempat tertunda. Tangan Ramdan kini beralih ke rambutku yang terurai di bantal. Dia memainkan helai demi helai rambutku, memutarnya di sela-sela jarinya dengan penuh perasaan. Aku bisa merasakan jemarinya sesekali menyentuh kulit kepalaku. Sebuah sentuhan yang sangat pribadi dan emosional. Di sisi lain tempat tidur, Faris bergerak sedikit dalam tidurnya. Dia menggumamkan sesuatu yang tidak jelas dan mengubah posisi miringnya. Ramdan mendadak mematung. Tangannya tetap berada di rambutku, namun tubuhnya menegang. Kami berdua, aku yang berpura-pura tidur dan Ramdan yang sedang mencuri momen ini, terdiam dalam ketegangan yang memuncak. Nafasku tertahan di tenggorokan. Jika Faris membuka matanya sekarang, dia akan melihat tangan sahabatnya sedang membelai rambut istrinya. Pemandangan itu akan menjadi kehancuran total bagi kami bertiga. Namun, setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, nafas Faris kembali teratur. Dia kembali terlelap. Ramdan melepaskan nafas lega yang panjang. Namun bukannya menjauh dan pergi dari kamar, dia justru semakin nekat.
Dia meletakkan tangannya di atas bantal tepat di samping kepalaku, sehingga wajahnya kini berada tepat di atas wajahku. Aku bisa merasakan ujung hidungnya hampir bersentuhan dengan pipiku. Di dalam kegelapan total ini, aku merasa seolah-olah dunia hanya milik kami berdua. Hubungan gelap yang sedang dibangun oleh situasi ini terasa begitu nyata. Aku merasa seperti sedang melakukan dosa besar hanya dengan membiarkannya berada di sana. Lalu, dia membisikkan sesuatu yang membuatku nyaris membuka mata karena terkejut. Aku tahu kamu tidak tidur, Tina. Aku bisa merasakan jantungmu yang berdegup kencang. Kalimat itu, bisikan itu, terasa seperti petir di tengah malam yang sunyi. Aku tahu kamu tidak tidur, Tina. Aku bisa merasakan jantungmu yang berdegup kencang. Darahku seolah berhenti mengalir. Bagaimana dia bisa tahu? Apakah aktingku begitu buruk? Ataukah dia memang sudah sangat mengenal tanda-tanda kegugupanku sejak lama? Aku tetap mematung, berusaha keras untuk tidak memberikan reaksi fisik apapun. Meski di dalam sana, mentalku sedang runtuh. Disinilah teknik penyesatan itu semakin dalam. Jika Ramdan tahu aku terbangun, dan aku tetap diam membiarkannya berada di posisi seintim itu, apa artinya? Bukankah itu berarti aku secara implisit memberikan izin? Bukankah itu terlihat seolah-olah aku memang sedang menikmati permainan kucing dan tikus ini? Penonton mungkin akan berpikir bahwa aku adalah seorang istri yang sedang mencari pelarian, yang sedang merindukan sentuhan lain di luar rutinitas pernikahanku dengan Faris. Seolah-olah ada kontrak tak kasat mata yang sedang kami tanda tangani di bawah remang cahaya lampu koridor. Ramdan tidak menjauh meskipun dia tahu aku sadar. Justru sebaliknya, dia semakin berani menundukkan wajahnya. Aku bisa merasakan ujung rambutnya menyentuh dahiku. Sensasinya begitu nyata, begitu berbahaya. Kenapa kamu diam saja, Tina? Kenapa kamu tidak mengusirku seperti dulu? Tanyanya lagi, dengan suara yang sangat rendah, hampir seperti dengungan lebah di telingaku. Seperti dulu, kata-kata itu sengaja ditekankan, seolah kami punya sejarah panjang yang penuh dengan penolakan dan pengejaran. Seolah-olah aku dan dia pernah terjebak dalam pusaran perasaan yang salah, jauh sebelum Faris ada di antara kami. Aku mulai bertanya-tanya pada diriku sendiri, apakah benar aku merasa terancam? Ataukah ada sedikit rasa penasaran yang tumbuh secara liar? Mengapa Faris tidak kunjung bangun? Suamiku yang malang, dia tidur tepat di sampingku, membelakangiku, tidak sadar bahwa di balik punggungnya sedang terjadi sebuah pengkhianatan emosional yang sangat hebat. Aku merasa sangat kotor, namun di saat yang sama, ada adrenalin yang memuncak. Inilah yang membuat situasi ini begitu ambigu. Aku tidak melakukan hubungan fisik yang melanggar hukum, tapi secara mental, aku sedang berada di tempat yang sangat gelap bersama Ramdan. Tangan Ramdan yang tadi ada di atas bantal, kini mulai bergerak turun. Aku merasa dia sedang menyusuri garis bahuku lagi, kali ini dengan tekanan yang sedikit lebih kuat. Dia seolah sedang mencoba memastikan bahwa aku benar-benar nyata, bukan hanya sekedar bayangan dalam fantasinya. Faris tidak akan pernah tahu, bisiknya lagi, seolah dia sedang mencoba meruntuhkan benteng pertahanan terakhirku. Kalimat itu adalah kalimat klasik dalam sebuah perselingkuhan, dan mendengar itu keluar dari mulut sahabat suamiku sendiri membuatku merasa sesak. Aku ingin sekali membuka mata, berteriak dan mengakhiri kegilaan ini. Tapi ada sebuah ketakutan yang lebih besar. Jika aku bangun sekarang dan Faris bangun juga, bagaimana aku menjelaskan posisiku yang sangat dekat dengan Ramdan? Bagaimana aku menjelaskan mengapa aku membiarkannya masuk ke kamar ini begitu lama tanpa melakukan perlawanan sejak awal? Aku terjebak dalam kebohongan yang kubuat sendiri karena rasa takutku. Aku merasa seolah-olah aku sudah terlanjur basah, jadi mengapa tidak sekalian menyelam? Inilah sisi penyesatan yang ingin kubangun dalam narasi ini. Aku ingin semua orang yang mendengar ceritaku merasa gemas dan bertanya-tanya, Tina, apa yang kamu tunggu? Apakah kamu sengaja memancingnya lebih jauh? Ramdan kemudian menghembuskan nafas panjang di dekat leherku. Aku bisa merasakan bibirnya yang hampir menyentuh kulitku. Hanya kurang 1 milimeter lagi, dan batas itu akan benar-benar terlampaui. Aku sudah menunggu saat-saat seperti ini selama bertahun-tahun, Tina. Di rumah ini, di kamar ini, akhirnya kita hanya berdua, gumamnya. Kata-katanya mengandung makna yang sangat provokatif, seolah dia sudah merencanakan ini sejak lama,
dan seolah-olah aku juga mengetahui rencana itu. Tiba-tiba Faris mengeluarkan suara erangan kecil dalam tidurnya. Dia bergerak, seolah-olah akan berbalik ke arah kami. Ramdan tersentak, namun dia tidak langsung melompat pergi. Justru dia semakin menundukkan wajahnya lebih rendah, seolah berusaha bersembunyi di balik bayanganku. Dalam posisi itu, tubuh kami benar-benar hampir menempel sepenuhnya. Keintiman yang tidak disengaja ini terasa sangat mencekam. Jika Faris membuka mata 1 detik saja, dia akan melihat sebuah pemandangan yang akan menghancurkan hidupnya selamanya. Jantungku berpacu lebih cepat dari sebelumnya. Inilah saat yang paling krusial. Apakah rahasia gelap ini akan terbongkar malam ini? Ataukah kami akan berhasil menyimpannya rapat-rapat sebagai rahasia yang akan terus menghantuiku setiap kali aku menatap wajah suamiku? Erangan kecil Faris dalam tidurnya tadi seharusnya menjadi peringatan keras bagi kami. Namun, bukannya menjauh, situasi di dalam kamar ini justru menjadi semakin gila. Ramdan tetap diam di posisinya, menekan tubuhnya serendah mungkin agar tidak terlihat oleh Faris jika suamiku itu benar-benar terjaga. Dalam posisi itu, aku bisa merasakan berat tubuhnya yang seolah-olah menindih bayanganku. Jarak di antara kami sudah benar-benar hilang. Di bawah remang cahaya yang masuk dari celah pintu, aku merasa sedang melakukan sebuah pengkhianatan yang paling nyata. Meski secara fisik aku masih terpaku di atas kasurku sendiri. Lalu, aku merasakan tangan Ramdan mulai bergerak lagi. Kali ini, tangannya tidak lagi menyentuh bahu atau rambutku. Aku merasakannya merayap masuk ke bawah selimut tebal yang menyelimuti tubuhku. Dek, jantungku serasa ingin melompat keluar dari dada. Ini adalah tindakan yang sudah melewati batas kewajaran. Di bawah sana, di ruang yang gelap dan tersembunyi oleh kain selimut, tangannya mencari jalannya sendiri. Teknik penyesatan ini pasti membuat siapapun yang mendengarnya akan berpikiran buruk. Tina, kenapa kamu membiarkan tangan pria lain masuk ke dalam selimutmu? Itulah pertanyaan yang akan dilontarkan semua orang. Dan jujur, aku pun menanyakan hal yang sama pada diriku sendiri. Tangannya bergerak perlahan, menyusuri lengan bawahku, hingga akhirnya dia menemukan telapak tanganku yang terkepal kuat. Dia tidak melepaskan kepalan tanganku, melainkan menutupinya dengan telapak tangannya yang besar dan hangat. Dia menggenggam tanganku di bawah selimut itu. Sebuah genggaman yang sangat erat, seolah-olah dia sedang menyalurkan seluruh emosi yang selama ini dia pendam. Ini terasa seperti sebuah adegan dalam film romansa terlarang, di mana 2 orang yang saling mencintai namun tidak bisa bersama, akhirnya menemukan cara untuk bersatu dalam persembunyian. Tangan ini, bisik Ramdan. Suaranya kini terdengar sangat dekat dengan pipiku. Aku masih ingat betapa lembutnya tangan ini saat pertama kali kita bertemu dulu. Kamu mungkin sudah melupakannya, karena sekarang kamu milik Faris. Tapi aku tidak pernah bisa menghapusnya dari ingatanku. Kalimatnya mengandung racun yang sangat manis. Dia sengaja membangun narasi bahwa kami memiliki masa lalu yang intim, sesuatu yang tidak diketahui oleh Faris. Aku mulai merasa terjebak dalam jaring-jaring kebohongan yang dia tenun. Penonton akan mengira bahwa pintu kamar yang terbuka sedikit itu adalah kode bagi kami untuk kembali mengenang masa lalu itu di balik selimut ini. Padahal, aku hanya bisa diam karena ketakutan yang melumpuhkan akal sehatku. Aku takut jika aku meronta, Faris akan bangun dan hidup kami akan hancur berantakan dalam sekejap. Tiba-tiba, genggaman tangannya di bawah selimut semakin kuat. Dia mulai mengelus punggung tanganku dengan ibu jarinya, sebuah gerakan melingkar yang sangat menenangkan, namun di saat yang sama terasa sangat berdosa. Di bawah sana, di balik kain yang menutupi kami, seolah-olah terjadi sebuah hubungan yang sangat mendalam. Keintiman ini terasa begitu nyata, hingga aku bisa merasakan keringat dingin mulai membasahi punggungku. Apakah Faris bisa mencium pengkhianatan ini di udara? Apakah dia bisa merasakan bahwa sahabatnya sedang menggenggam tangan istrinya tepat di sampingnya? Ramdan kemudian melakukan sesuatu yang lebih nekat. Dia mulai menarik selimutku perlahan-lahan ke arah bawah hingga batas dadaku terbuka. Aku merasa sangat kedinginan saat udara malam menyentuh kulitku. Namun rasa panas di wajahku jauh lebih mendominasi. Dia menatap pakaian tidurku yang tipis dengan tatapan yang sangat lapar. Faris pria yang sangat beruntung, Tina. Namun dia sangat ceroboh karena membiarkan harta sepertimu tidak dijaga dengan benar. Gumamnya lagi. Dia meletakkan telapak tangannya di atas dadaku.
tepat di mana jantungku sedang berdegup dengan liar. Dia seolah ingin merasakan setiap detak ketakutanku, atau mungkin dia ingin memastikan bahwa aku juga merasakan getaran yang sama dengannya. Di bawah tekanan tangannya, aku merasa benar-benar tak berdaya. Inilah momen yang sangat ambigu. Jika ada kamera yang menyorot kami dari atas, gambar yang dihasilkan akan sangat provokatif. Dua orang yang tampak sangat dekat di bawah selimut, sementara suami yang sah sedang tidur pulas di sisi lain. Aku tahu, setelah malam ini, aku tidak akan pernah bisa menatap wajah Faris dengan cara yang sama lagi. Ada rahasia besar yang kini tersimpan di balik selimut ini, sebuah rahasia antara aku dan Ramdan. Dan yang paling mengerikan adalah, Ramdan seolah tahu bahwa aku tidak akan pernah berani menceritakan kejadian malam ini kepada siapapun, terutama kepada suamiku. Tangan Ramdan masih berada di sana, tepat di atas dadaku, merasakan detak jantungku yang seolah ingin meledak. Aku berada di titik nadir pertahananku. Pikiranku berteriak untuk segera mengakhiri kegilaan ini, untuk membuka mata dan menampar wajah pria yang telah mengkhianati kepercayaan suamiku. Namun, ada sebuah kekuatan tak kasat mata yang menahan kelopak mataku untuk tetap tertutup. Apakah itu ketakutan akan kehancuran rumah tanggaku? Ataukah ada rasa penasaran yang gelap tentang apa yang akan dia katakan selanjutnya? Disinilah teknik penyesatan itu mencapai puncaknya. Penonton mungkin akan berpikir bahwa aku sedang menikmati setiap detik sentuhan terlarang ini. Mereka mungkin akan menghakimiku, mengira bahwa aku sengaja membiarkan Ramdan melangkah lebih jauh karena aku juga menginginkannya. Memang, dalam kegelapan ini, batas antara korban dan pelaku terasa begitu tipis. Suasana intim yang tercipta seolah-olah mengonfirmasi bahwa ada sesuatu yang belum selesai di antara kami. Seolah-olah malam ini adalah puncak dari penantian panjang yang kami rahasiakan dari Faris. Ramdan kemudian mendekatkan bibirnya ke telingaku, begitu dekat hingga aku bisa merasakan kelembapan nafasnya. "Tina, kamu pikir aku berani masuk ke kamar ini tanpa alasan?" bisiknya. Suaranya tidak lagi terdengar penuh nafsu, melainkan penuh dengan nada getir dan rahasia yang berat. "Kamu pikir Faris benar-benar pria sesempurna yang kamu bayangkan?" Kata-kata itu bagaikan siraman air es di tengah panasnya suasana. Jantungku yang tadi berdegup karena takut, kini berdegup karena rasa ingin tahu yang menyiksa. Apa maksudnya? Apa yang dia ketahui tentang suamiku yang tidak ku ketahui? Ramdan seolah tahu bahwa dia telah berhasil memancing perhatianku sepenuhnya. Dia mulai mengelus garis rahangku dengan ibu jarinya, sebuah gerakan yang sangat provokatif namun sekaligus penuh dengan intimidasi emosional. Pintu ini terbuka bukan karena Faris lupa, Tina. Lanjutnya dengan bisikan yang membuat bulu kuduku berdiri. Faris tahu aku akan datang ke sini. Dia tahu perasaan apa yang kupendam untukmu selama bertahun-tahun ini. Dan dia tidak melakukan apapun untuk mencegahnya. Pikiranku mendadak kacau. Apakah ini sebuah kebohongan besar untuk merusak hubunganku dengan Faris? Ataukah Ramdan sedang mengungkapkan sebuah kebenaran yang mengerikan? Penyesatan ini semakin liar. Penonton pasti akan mulai berspekulasi. Apakah Faris sengaja menyerahkan istrinya kepada sahabatnya? Apakah ini semacam kesepakatan gelap di antara mereka berdua? Keintiman yang kurasakan tadi kini berubah menjadi rasa mual yang luar biasa. Aku merasa seperti barang yang sedang dipertukarkan di tengah malam yang sunyi ini. Ramdan mulai menggerakkan tangannya ke arah leherku, mencengkramnya dengan sangat lembut, seolah-olah dia sedang memegang sesuatu yang sangat rapuh. Kita berdua terjebak dalam permainan Faris, Tina. Dia menggunakan kesetiaanku dan kecantikanmu untuk menutupi dosanya sendiri. Tangannya kini mulai merayap kembali ke bawah selimut, menyentuh kulit lenganku yang terasa dingin karena keringat. Di bawah kain itu, keintiman kami terasa semakin menjadi-jadi. Sentuhannya terasa seperti sebuah klaim, seolah-olah dia sedang menandai wilayahnya. Jika ada yang melihat kami sekarang, mereka akan melihat dua orang yang sedang berbagi rahasia besar sambil bersentuhan secara fisik. Pemandangan itu akan terlihat sangat salah, sangat kotor, dan sangat gelap. Aku mulai merasa sesak. Aku ingin membuka mata sekarang juga. Aku ingin melihat wajah Ramdan dan menuntut penjelasan. Namun di saat yang sama, aku takut jika aku membuka mata, aku
aku akan melihat Faris sedang memerhatikan kami dari sudut kegelapan yang lain. Ketakutan itu membuatku tetap mematung, tetap berpura-pura tidur dalam pelukan bayangan pria yang bukan suamiku. "Jangan buka matamu, Tina," bisik Ramdan lagi, seolah dia bisa membaca niatku. "Tetaplah seperti ini sebentar lagi. Biarkan dunia mengira kita sedang melakukan sesuatu yang indah malam ini. Biarkan rahasia ini tetap terkunci di balik selimut ini, setidaknya sampai matahari terbit." Dia kemudian mengecup keningku dengan sangat lama. Itu bukan kecupan nafsu, tapi kecupan yang penuh dengan kesedihan dan penguasaan. Aku merasa benar-benar kalah. Malam yang seharusnya menjadi malam istirahat yang tenang, kini berubah menjadi awal dari sebuah badai yang akan menghancurkan segalanya. Aku terjebak dalam hubungan gelap yang bahkan tidak pernah kuinginkan, namun aku tidak bisa lari darinya. Kecupan di kening itu terasa seperti segel kutukan. Aku masih mematung, namun pikiranku sudah berlari ke arah yang tak menentu. Di tengah keintiman yang dipaksakan ini, ada satu hal yang mulai mengusik logikaku. Faris, suamiku adalah tipe orang yang sangat mudah terbangun. Suara sekecil apapun biasanya akan membuatnya terjaga. Namun malam ini, meski Ramdan bergerak di sampingku, meski tempat tidur kami berguncang pelan, dan meski ada bisikan-bisikan yang cukup jelas, Faris tetap tidak bergerak sedikit pun. Napasku mulai tidak teratur. Apakah Faris benar-benar tidur? Ataukah dia sedang berpura-pura, sama sepertiku? Pikiran bahwa suamiku mungkin sedang mengawasi kami dari balik punggungnya membuatku merasa sangat terhina. Namun sebelum aku sempat memproses ketakutan itu, aku merasakan gerakan baru dari Ramdan. Dia tidak lagi menyentuh kulitku. Aku mendengar suara gesekan pelan dari meja nakas di samping tempat tidurku. Itu suara ponselku yang digeser. Ramdan mengambil ponselku. Aku bisa merasakan cahaya redup dari layar ponsel yang menyala mengenai kelopak mataku yang terpejam. Dia tahu kata sandiku, ataukah dia menggunakan sidik jariku saat aku terlelap tadi? Disinilah teknik penyesatan itu bermain dengan liar. Jika penonton melihat adegan ini, mereka akan mengira bahwa aku dan Ramdan sering bertukar pesan rahasia. Mereka akan berpikir bahwa ada bukti-bukti perselingkuhan di dalam ponsel itu yang ingin dihapus atau justru ditambah oleh Ramdan. Seolah-olah ponsel itu adalah kotak hitam dari hubungan gelap kami yang selama ini terkunci rapat dari Faris. Aku mendengar suara ketukan jari yang sangat cepat di atas layar. Dia sedang mengetik sesuatu. Apakah dia sedang mengirim pesan untuk dirinya sendiri dari ponselku? Ataukah dia sedang memeriksa galeri fotoku? Keheningan malam ini terasa semakin mencekam saat aku menyadari betapa rentannya posisiku. Di satu sisi, ada suamiku yang tidurnya terlalu lelap, mungkin terlalu lelap untuk ukuran orang normal. Dan di sisi lain, ada sahabatnya yang sedang mengobrak-abrik privasiku sambil duduk di pinggiran jangku. "Kamu menyimpan foto ini, Tina?" Gumam Ramdan sangat pelan, hampir tidak terdengar. "Aku tidak menyangka kamu masih menyimpannya setelah semua yang terjadi." "Foto apa? Foto yang mana?" Ingatanku mulai memutar kembali ribuan foto di galeriku. Apakah ada foto lama kami? Apakah ada momen yang tertangkap kamera yang bisa disalahartikan sebagai bukti cinta? Narasi yang dibangun Ramdan seolah menegaskan bahwa aku adalah wanita yang belum bisa move on. Seorang istri yang menyimpan kenangan masa lalu di balik folder tersembunyi. Penonton pasti akan semakin yakin bahwa kami adalah sepasang kekasih yang terpisah oleh keadaan. Dan malam ini adalah momen reuni yang sangat intim dan berbahaya. Lalu aku merasakan tangan Ramdan kembali mendekat. Kali ini dia memegang tanganku dan mengarahkan ibu jariku ke layar ponsel. Klip! Dia baru saja menggunakan biometrikku untuk menyetujui sesuatu. Mungkin sebuah transfer data, atau mungkin akses ke aplikasi perbankan, ataukah sebuah pesan konfirmasi. Rasa mual itu kembali menyerangku. Aku merasa seperti dikhianati oleh tubuhku sendiri yang tidak berdaya untuk melawan. Ramdan meletakkan kembali ponselku di nakas dengan sangat hati-hati. Dia kembali menunduk, bibirnya kali ini menyentuh daun telingaku. "Sudah selesai sayang, rahasia kita aman sekarang. Faris tidak akan pernah tahu
apa yang baru saja kita lakukan di bawah hidungnya. Kata-kata sayang itu terasa seperti belati yang menusuk jantungku. Penggunaan panggilan itu di depan suamiku yang sedang tidur adalah bentuk pelecehan mental yang luar biasa. Namun bagi orang luar yang mendengar, ini adalah bukti otentik sebuah perselingkuhan yang matang. Seolah-olah kami baru saja menyelesaikan transaksi perasaan atau rencana gelap yang sudah kami susun sejak lama. Aku merasa semakin terjepit. Jika aku bangun sekarang, aku harus menghadapi kenyataan bahwa ponselku telah dicampur tangan, suamiku mungkin telah dihianati, atau justru dia pelakunya, dan Ramdan telah menyentuhku dengan cara yang sangat tidak pantas. Keintiman ini bukan lagi tentang nafsu, melainkan tentang penguasaan digital dan rahasia digital yang bisa menghancurkan hidupku dalam satu kali klik. Di bawah selimut ini, aku merasa seperti tenggelam dalam lumpur hisap. Semakin aku diam, semakin dalam aku terperosok ke dalam skenario gelap yang diciptakan Ramdan. Keadaan di dalam kamar ini sudah mencapai titik didih. Setelah Ramdan melakukan hal mencurigakan dengan ponselku, suasana tidak menjadi lebih tenang. Sebaliknya, udara terasa semakin tipis. Aku masih memejamkan mata, berusaha mengolah setiap informasi yang masuk ke indera pendengaranku. Namun, tepat ketika aku berpikir tidak ada hal yang lebih buruk lagi, sebuah suara memecah keheningan. Bukan suara Ramdan, melainkan suara suamiku, Faris. "Ramdan, jangan sekarang. Tina bisa lihat." Faris mengigau. Suaranya serak dan terdengar sangat gelisah. Tubuhnya yang tadinya kaku tiba-tiba bergerak, berguling ke arah kami. Jantungku serasa berhenti berdetak. Ini adalah momen yang paling kutakuti. Jika Faris membuka mata detik ini, dia akan melihat sahabatnya duduk di tepi ranjang, tepat di samping istrinya yang setengah terbuka selimutnya. Disinilah teknik penyesatan itu mencapai puncaknya. Mengapa Faris menyebut nama Ramdan dalam tidurnya? Mengapa dia berkata jangan sekarang? Penonton pasti akan langsung berpikir ke arah yang sangat gelap. Apakah mereka bertiga sebenarnya terlibat dalam sebuah hubungan yang sangat rumit? Apakah Faris tahu tentang kedatangan Ramdan ke kamar ini? Seolah-olah ada sebuah skenario yang sudah mereka bicarakan sebelumnya, dan Faris merasa bersalah di dalam mimpinya. Narasi ini akan membuat penonton semakin yakin bahwa aku bukan hanya korban, tapi bagian dari sebuah rahasia besar yang melibatkan mereka berdua. Ramdan tersentak hebat. Aku bisa merasakan guncangan di kasur saat dia berdiri dengan tergesa-gesa. Namun, dia tidak lari keluar kamar. Itu yang membuatku bingung. Jika dia takut ketahuan, seharusnya dia segera pergi melalui pintu yang tadi dia biarkan terbuka sedikit. Tapi tidak. Ramdan justru bergerak lebih jauh ke dalam kamar. Aku mendengar suara langkah kakinya yang cepat namun sangat ringan menuju ke arah sudut kamar tempat lemari pakaian besar kami berada. Sret. Suara pintu lemari yang digeser sedikit. Ramdan masuk ke sana. Dia bersembunyi di dalam lemari pakaianku. Ini adalah situasi yang sangat klise dalam sebuah drama perselingkuhan. Pria simpanan yang bersembunyi di lemari saat suami sah hampir terbangun. Meskipun aku tahu ini bukan perselingkuhan yang kuinginkan, namun secara visual dan situasi inilah yang terjadi. Aku merasa seperti seorang wanita pengkhianat yang sedang menyembunyikan kekasih gelapnya. Faris terus bergerak gelisah. "Tina, bangun," gumamnya lagi. Tangannya meraba-raba ke arahku mencari keberadaanku di atas kasur. Aku harus bertindak. Jika aku terus pura-pura tidur, Faris mungkin akan curiga melihat nafasku yang memburu. Dengan tangan yang gemetar, aku perlahan membuka mata. Cahaya redup dari koridor terasa menyilaukan. Aku melihat Faris sedang menatapku dengan mata yang setengah terbuka. Wajahnya tampak sangat pucat dalam kegelapan. "Ada apa, Mas?" tanyaku. Suaraku terdengar serak, asli karena ketakutan yang nyata. Aku mimpi buruk, sayang," jawabnya sambil menarikku ke dalam pelukannya. "Aku mimpi Ramdan masuk ke kamar ini. Dia melihatmu dengan cara yang aneh." Aku membeku di dalam pelukan suamiku. Di belakang punggung Faris, hanya berjarak beberapa meter, Ramdan sedang mengawasi kami dari celah pintu lemari yang tidak tertutup rapat. Aku bisa merasakan tatapannya.
Aku bisa membayangkan dia sedang menahan nafas di sana, mendengarkan setiap kata yang kami ucapkan. Ini adalah keintiman yang paling menyakitkan. Aku berada di dalam pelukan suamiku, namun pikiranku dan ketakutanku sepenuhnya tertuju pada pria di dalam lemari itu. Hanya mimpi, Mas. Ramdan kan tidur di bawah. Ucapku berbohong. Itulah kebohongan pertamaku malam ini. Dan dalam dunia drama, satu kebohongan kecil adalah awal dari pengkhianatan yang besar. Penonton akan melihat ini sebagai momen di mana aku secara resmi mulai melindungi Ramdan. Aku memilih untuk tidak jujur pada Faris, dan itu secara otomatis menempatkanku di pihak yang sama dengan Ramdan. Faris mencium keningku, persis di tempat Ramdan menciumku beberapa menit yang lalu. Rasa mual itu kembali datang. Aku merasa seperti ada 2 lapis dosa yang menempel di kulitku. Sementara Faris mulai tenang kembali, aku tahu tantangan sebenarnya baru saja mulai. Bagaimana cara mengeluarkan Ramdan dari kamar ini tanpa ketahuan? Dan apa yang akan terjadi jika Faris memutuskan untuk mengambil baju di lemari besok pagi? Drama ini semakin menjeratku, dan aku tidak tahu apakah aku bisa keluar dengan selamat. Matahari pagi menyelinap masuk melalui jendela dapur, menyiram meja makan kami dengan cahaya yang terasa terlalu terang untuk sebuah rahasia yang begitu gelap. Aku berdiri di depan kompor, membalik telur di penggorengan dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Di belakangku, aku mendengar suara langkah kaki. Langkah kaki yang sangat kukenal dari kejadian semalam. Bukan langkah kaki Faris yang berat, tapi langkah kaki Ramdan yang ringan dan penuh perhitungan. "Selamat pagi, Tina," suara Ramdan menyapa. Suaranya terdengar sangat santai, seolah-olah dia tidak baru saja bersembunyi di dalam lemari pakaianku selama 2 jam hingga Faris benar-benar terlelap kembali. Aku berbalik perlahan, berusaha menjaga ekspresi wajahku tetap netral. Di sana dia berdiri, sudah rapi dengan kemeja yang sedikit berantakan, kemeja yang sama yang kulihat di bawah remang lampu kamar semalam. Dia menatapku dengan senyum tipis yang hanya ditujukan kepadaku. Disinilah teknik penyesatan itu bermain dengan sangat halus. Penonton akan melihat tatapan itu sebagai tatapan seorang kekasih yang baru saja berbagi malam yang liar dan rahasia. Seolah-olah ada kesepakatan diam-diam di antara kami tentang apa yang terjadi di balik selimut semalam. "Pagi, Tina," jawabku singkat. Aku segera mengalihkan pandangan kembali ke masakan. Lalu Faris datang. Dia tampak segar, kontras dengan diriku yang memiliki lingkaran hitam di bawah mata karena tidak bisa tidur setelah Ramdan menyelinap keluar kamar saat subuh tadi. Faris langsung duduk di meja makan dan menarik kursi untuk Ramdan. "Bagaimana tidurmu, Ram? Nyenyak kan? Maaf ya kalau sofa di bawah kurang nyaman," tanya Faris dengan nada polos yang membuat hatiku perih. Ramdan duduk, matanya tetap tertuju padaku saat aku menyajikan piring di depannya. "Tidurnya sangat nyenyak, Riz. Malah aku merasa ini tidur paling berkesan yang pernah aku rasakan. Rumahmu punya suasana yang sangat hangat," ucap Ramdan dengan penekanan pada kata suasana. Kalimat itu adalah sebuah kode. Dia sedang mempermainkan situasi ini tepat di depan suamiku. Penonton pasti akan merasa geram melihat betapa beraninya Ramdan melempar umpan-umpan ambigu seperti itu. Seolah-olah dia sedang menceritakan bagaimana dia menikmati keintiman yang kami bagikan semalam tanpa Faris menyadarinya. Dan yang lebih menyakitkan adalah caraku merespons. Aku hanya diam, seolah-olah aku membenarkan setiap perkataannya. Dalam dunia pengkhianatan, diam adalah bentuk pengakuan. "Syukurlah kalau begitu. Aku sempat mimpi aneh semalam. Aku mimpi kamu masuk ke kamar kami." Faris tertawa kecil sambil mengunyah rotinya. Tawa itu terdengar seperti lonceng kematian bagiku. Gelas yang sedang kupegang hampir saja terlepas. Ramdan hanya tertawa kalem, sebuah tawa yang terdengar sangat tenang namun penuh dengan intimidasi. "Mungkin itu karena kita terlalu banyak bicara kemarin sore, Riz. Tapi tenang saja, aku tahu batas mana yang boleh aku masuki dan mana yang tidak. Kecuali kalau pintunya terbuka, kan?" Ramdan menatapku tajam saat mengucapkan kalimat terakhir itu. Kecuali kalau pintunya terbuka. Dia secara terang-terangan menuduhku di depan Faris bahwa akulah yang mengundangnya masuk. Di meja makan ini sebuah hubungan gelap seolah sedang dipentaskan. Faris tetap tidak curiga.
dia hanya menganggap itu candaan antar sahabat. Namun bagiku, ini adalah siksaan mental yang luar biasa. Aku duduk di antara mereka berdua, merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Di bawah meja, aku merasakan sesuatu yang membuat jantungku hampir copot. Ujung sepatu Ramdan sengaja menyentuh kakiku. Dia tidak menjauhkan kakinya, malah menekannya pelan sebagai pengingat akan sentuhannya semalam. Aku ingin menarik kakiku, tapi aku takut gerakanku akan terlihat oleh Faris. Jadi aku membiarkannya. Aku membiarkan kaki sahabat suamiku menyentuhku di bawah meja makan kita sendiri. Pemandangan ini, seorang istri yang makan dengan tenang, sementara di bawah meja kakinya bersentuhan dengan pria lain, adalah puncak dari teknik misleading. Penonton akan berpikir bahwa aku sudah sepenuhnya menyerah pada godaan Ramdan, bahwa aku adalah bagian dari pengkhianatan ini. Saat Ramdan mengambil cangkir kopinya, dia sengaja memperlihatkan ponselnya yang diletakkan di atas meja. Layarnya menyala sebentar, memperlihatkan notifikasi pesan baru. Aku tahu, itu pesan dariku, atau lebih tepatnya pesan yang dia kirim sendiri dari ponselku semalam. "Tina, kopinya enak sekali, persis seperti yang aku bayangkan semalam," bisik Ramdan sebelum menyeruput kopinya. Faris hanya tersenyum bangga pada istrinya, tanpa tahu bahwa di balik pujian itu ada sebuah memori tentang hembusan nafas di leher dan sentuhan di bawah selimut yang sedang dirayakan oleh Ramdan. Aku hanya bisa menunduk, merasakan rasa bersalah yang terasa lebih pahit dari kopi manapun. Jam di dinding terus berdetak, mengiringi langkah kaki Ramdan menuju pintu depan. Saatnya telah tiba, dia harus pergi. Faris dengan segala ketulusannya membantu mengangkut tas kecil Ramdan ke bagasi mobil. Aku berdiri di ambang pintu, melihat pemandangan yang terasa sangat ironis itu. Suamiku sedang menjabat erat tangan pria yang semalam menyelinap ke kamar kami. Pria yang telah menyentuh privasi kami dengan cara yang paling tidak sopan. Namun, sebelum Ramdan masuk ke dalam mobil, dia berbalik ke arahku. Faris saat itu sedang membelakangi kami karena sedang menutup bagasi. Di saat itulah, Ramdan memberikan sebuah tatapan yang tidak akan pernah kulupakan. Dia tidak tersenyum. Dia hanya menatapku dengan tatapan kepemilikan. Seolah-olah meskipun dia pergi secara fisik, sebagian dari diriku telah dia bawa bersamanya. "Terima kasih untuk semuanya, Tina," ucapnya dengan suara yang cukup keras agar didengar Faris. Namun matanya berkata lain. "Aku tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi di rumah ini, terutama apa yang kita simpan di bawah selimut semalam." Faris tertawa, menganggap itu hanya ungkapan terima kasih atas keramahanku sebagai tuan rumah. "Sama-sama, Ram, jangan kapok main kesini lagi ya," seru Faris tanpa dosa. Aku hanya bisa mengangguk kaku. Tenggorokanku terasa seperti tersumbat batu. Mobil itu akhirnya melaju, meninggalkan kepulan asap dan keheningan yang menyesakkan di antara aku dan Faris. Suamiku merangkul bahuku, mengajakku masuk ke dalam rumah. "Ramdan itu orang baik ya sayang. Aku senang dia bisa merasa senyaman itu di sini," kata Faris sambil mengecup pelipisku. Aku hanya bisa tersenyum getir. Nyaman? Ya, dia memang merasa terlalu nyaman. Namun, ketenangan semu itu hancur saat aku kembali ke kamar untuk merapikan tempat tidur. Saat aku menarik selimut yang semalam menjadi saksi bisu keintiman yang salah itu, aku menemukan sesuatu. Di atas bantal tempat Ramdan sebelumnya menyandarkan kepalanya saat bersembunyi atau mendekatiku, ada sebuah benda kecil yang berkilau. Sebuah kunci. Bukan kunci rumah kami, tapi sebuah kunci dengan gantungan bertuliskan nomor sebuah kamar hotel di pusat kota. Di bawahnya, ada secari kertas kecil yang terselip dengan tulisan tangan yang sangat kukenal. Tulisan yang sama yang tadi malam dia ketikkan di ponselku. "Aku menunggumu di sini malam ini. Pintu akan kubiarkan terbuka sedikit, persis seperti caramu menyambutku semalam. Jangan biarkan Faris tahu bahwa kunci ini ada padamu." Jantungku berhenti berdetak. Ini adalah teknik penyesatan terakhir yang sangat kejam. Jika seseorang melihatku memegang kunci ini sekarang, mereka akan langsung menghakimiku. Mereka akan mengira bahwa kunci ini adalah kelanjutan dari sebuah rencana besar yang sudah kami susun.
Seolah-olah malam tadi hanyalah pemanasan untuk pertemuan yang sesungguhnya di hotel itu. Penonton akan berteriak, "Tina, buang kunci itu!" Atau justru, "Tina, apakah kamu akan pergi?" Aku meremas kertas itu hingga hancur di telapak tanganku. Di ruang tamu, aku mendengar Faris memanggilku. "Sayang, kamu lihat kunci cadangan rumah kita?" Aku tadi lihat Ramdan seperti menjatuhkan sesuatu di dekat kamar. Darahku berdesir hebat. Apakah Faris sebenarnya tahu? Ataukah dia sedang menjebakku? Aku menatap kunci hotel di tanganku, lalu menatap pintu kamar yang masih terbuka sedikit. Persis seperti semalam. Inilah hidupku sekarang. Sebuah labirin kebohongan di mana aku tidak lagi tahu siapa yang kawan dan siapa yang lawan. Ramdan telah pergi, tapi dia meninggalkan bom waktu di dalam genggamanku. Apakah aku akan membuangnya ke tempat sampah dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Ataukah jauh di lubuk hatiku, aku akan menyimpan kunci itu sebagai pintu keluar dari kebosanan pernikahanku? Rahasia ini akan terkunci rapat bersamaku. Sampai saatnya nanti, pintu itu kembali terbuka. Dan ketika saat itu tiba, tidak akan ada